sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Ya, gelaran Piala Presiden tahun ini emang terasa banget bedanya. Sebab di tahun ini meskipun timnya yang ikut cuma 6 tim saja, tapi 2 di antaranya adalah tim dari luar negeri, yaitu Porto FC dari Thailand dan serta Oxford United dari klub Inggris. Nah, di partai pembuka kemarin, rupanya atensi yang didapat benar-benar di luar dugaan. Bahkan di laga Persib versus Porto FC, tribunnya full penonton, bahkan fans Persib Bandung, sampai menyajikan koreo yang luar biasa. Namun di lain sisi, jika kalau Persib versus Porto FC, di mana penontonnya ramai, itu wajar karena emang mainnya di kandang Persib sendiri. Tapi lihatlah kalau Oxford versus Indonesia All Star. Jelas tidak ada yang nyangka jika penonton yang datang sangat membludak. Bahkan pelatih Oxford menyampaikan ke media, di mana begitu kaget melihat atensi penggemar yang begitu antusias. Saking terkagumnya, bahkan pemain Oxford sampai menyapa penggemar. Pemain Oxford ini juga memberikan jersinya sebagai ucapan terima kasih kepada penggemar yang sangat antusias. Menurut data yang masuk adalah sekitar 41 lebih penonton yang hadir menyaksikan laga Oxford versus Indonesia All Star. Jelas bagi Oxford sendiri, ini adalah rekor pertama kalinya mereka ditonton orang sebanyak itu. Bahkan di laga resmi pun di Inggris, mereka belum pernah ditonton penggemar sebanyak itu. Tapi ketika datang ke Indonesia mengikuti pertandingan pramusim, mereka benar-benar takjub melihat atmosfer gilanya antusias penggemar di Indonesia. Dan menurut para pemain Oxford, itu adalah sebuah pengalaman tak terlupakan. Mulai dari acara opening yang vibesnya mirip laga final turnamen besar, hingga jumlah penonton, serta segala hal yang positif yang didapat Oxford di Indonesia. Sesuatu yang diketahui bisa aja membuat citra Piala Presiden jadi lebih dilihat di sepak bola internasional, dan bukan hal yang mustahil jika tahun depan turnamen ini bakal diikuti oleh lebih banyak tim, khususnya tim-tim besar dari luar negeri. Fans closer, so if the running track wasn't rounded, please. So far amazing. Will you come back again to Indonesia? I'm sure I will. Tak cuma dipuji oleh pelatih Oxford dan para pemainnya. Di luar lapangan, jurnalis asal Inggris juga memuji saat di sesi wawancara, di mana awak media asal Inggris mengapresiasi pemberian nasi kotak di sesi wawancara. Ia mengatakan, tanpa diragukan lagi, ini adalah adegan terbaik yang saya pernah lihat di ruang pers sebelum pertandingan. Ya, jurnalis tersebut memuji fasilitas dan menu makanan yang disediakan oleh pihak Piala Presiden 2025. Pasalnya di Eropa manapun, jurnalis baik awak media semuanya tidak pernah diberi makanan seperti ini. Ya, memang ini terlihat sederhana, tapi citra Indonesia benar-benar dipandang sangat positif di kancah dunia. Ya, meskipun mendapatkan pro kontra, pada akhirnya Piala Presiden tetap menjadi daya tarik tersendiri. Tentu yang cukup enjoy untuk dinikmati. Meskipun timnya yang main cuma 6, akan tetapi level kompetitifnya benar-benar terasa. Bahkan tim Oxford sendiri sangat betah tinggal di Indonesia. Kebahagiaan ini belum pernah mereka rasakan di laga pramusim sebelum-sebelumnya. Di Piala Presiden ini, manakala tim-tim yang join pun juga bukan tim sembarangan. Salah satunya Persib adalah juara Liga 1. Dewa United sang juara runner-up. Skuad Arema juara bertahan Piala Presiden musim lalu, dan bahkan jadi tim pemegang gelar terbanyak di turnamen ini. Kemudian ada Porto FC adalah salah satu tim kuat di Liga Thailand, serta pastinya Oxford United, di mana tim yang berkompetisi di Divisi 2 Inggris. Tentu saja terobosan baru ini akan dilihat oleh mata dunia, di mana gelar pramusim Piala Presiden 2025 begitu menghebohkan di kancah dunia. Di sisi lain, kalau semuanya lancar dan dirasa lancar, ya udah tahun depan seperti apa yang dikatakan Pak Erick Thohir. Jika Piala Presiden bisa menjadi salah satu cara menaikkan citra Indonesia ke sepak bola internasional. Dan berkaca dari sorotan yang ada, jelas sejauh ini hasilnya cukup luar biasa. Bahkan hebohnya hingga trendingnya jauh mengalahkan pramusim Piala Merdeka yang selalu Malaysia agendakan. Benar kata FIFA, setiap ada pemain bintang Indonesia. Apalagi jika timnas senior Indonesia yang bermain, pasti turnamen hingga laga tersebut bakal heboh dan trending.
Maka tak heran juga jika FIFA berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Bukan cuma Indonesia yang sangat beruntung, tapi juga pihak-pihak terkait seperti FIFA. AFC akan untung banyak jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kicking off the greatest FIFA World Cup in history, hosted by Canada, Mexico, and the United States. Let's go! Ya, bicara di laga Oxford versus Indonesia Asta, para penggawa Oxford diketahui benar-benar merasa takjub dengan atmosfer di GBK. Dan menurut sang pelatih, Gary Rowett sangat tidak menyangka akan hal itu, sebab ia menilai atmosfer pertandingan tersebut jauh melampaui ekspektasinya. Kami sempat bahas ini dengan para pemain. Untuk ukuran laga pramusim, stadion di Inggris biasanya tidak penuh, tapi di sini semangat supporter sangat besar. Saya kira ini pertandingan yang menarik. Ada lebih dari 40.000 penggemar Indonesia yang penuh semangat. Kami juga menikmati momen seperti kembang api dan lagu kebangsaan sebelum laga. Ini membuat pengalaman kami terasa istimewa, ucap Gary Rowett kepada awak media. Usai laga, lebih lanjut, ia juga menilai supporter Indonesia memiliki kecintaan mendalam terhadap sepak bola, dan ia bahkan menyebut semangat mereka bisa melebihi fanatisme supporter di Inggris. Menurutnya, pantas saja supporter Indonesia sangat terkenal di Inggris. Di Inggris fansnya juga fanatik, tapi jumlah penonton yang hadir untuk pramusim di sini sangat mencolok. Mereka benar-benar datang untuk menyaksikan pemain seperti Ole Romani dan Marcelino. Itu luar biasa. Tak cuma itu saja, media Malaysia juga takjub dengan trendingnya Piala Presiden 2025 di Indonesia. Menurut mereka, laga Piala Presiden sangat menjadi sorotan di media ASEAN, baik media-media di Inggris. Menurutnya, ketika Malaysia mengadakan Piala Merdeka, kompetisi tersebut sangat sepi penonton, bahkan jauh jadi sorotan media-media luar negeri. Namun berbeda dengan Indonesia, ratusan awak media internasional berbondong-bondong datang meliputnya. Sementara itu, melihat ini semua tentu saja membuka peluang bagi PSSI untuk lebih menaikkan level kompetitif dari Piala Presiden, di mana setidaknya ada 6 tim dari luar negeri yang secara level mungkin bisa menjadi opsi. Mungkin di Piala Presiden selanjutnya, Erick Thohir bisa mengundang Al Nassr, atau bahkan tim besar seperti Liverpool hingga Manchester City, atau bahkan tim Inter Milan. Tak ada yang mustahil, itu bisa saja terjadi. Apalagi kita punya ketum sehebat Erick Thohir. Kenalannya di kancah internasional tidak perlu diragukan lagi. Ya, tapi kembali lagi semuanya ke Pak Erick gimana-gimana nggak? Karena beliau sendiri bilang, salah satu tujuan diundangnya klub luar negeri adalah sekalian bisa mempromosikan pemain Indonesia ke luar negeri. Ya, itu salah satunya. Karena kita menginginkan juga bahwa ingin banyak pemain kita tidak hanya bisa berkarir di dalam negeri, tapi juga bisa berkarir di luar negeri. Dan memang sepak bola kan sudah menjadi global. Jadi kita penting sekali menjaga kontinuitas pemain kita bisa terus berkarir, tapi juga dalam posisi latihan atau mempersiapkan diri setinggi mungkin. Karena persaingan tim nasional di mancanegara sendiri makin hari makin tinggi, ucap Erick kepada media. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja Piala Presiden ini bisa membuat segala hal jadi baik, terutama ya buat pecinta sepak bola serta bisa memajukan ekonomi lokal. Terus kalau yang namanya pro kontra itu wajar, selama kritikannya waras dan tidak kasar ya enggak apa-apa. Intinya Piala Presiden mungkin ke depannya bisa jadi sebuah pramusim yang diincar tim-tim dari luar negeri. Karena jika tim-tim besar ikut berpartisipasi, nyatanya mereka juga pasti akan untung besar. Alasan itu karena hak siar dan antusiasme publik di Indonesia cukup besar. Yaitu dia bagaimana Piala Presiden sangat menjadi perhatian awak media internasional. Namun di balik itu Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang selalu setia menonton rangkuman berita sepak bola yang Mimin sajikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya.